Menimbang Gus Miftah, dakwah sensasi dan kontroversi. Gus Miftah, seorang ulama muda yang dikenal dengan gaya dakwahnya yang unik, terus menjadi sorotan publik. Ia kerap hadir di tempat-tempat yang tidak lazim bagi seorang pendakwah, seperti klub malam, pusat hiburan, bahkan panggung-panggung selebritas. Pendekatan ini mengundang respons beragam dari apresiasi hingga kritik tajam. Bahkan akhir-akhir ini Gus Miftah semakin viral. Pasalnya, pimpinan pondok pesantren Ora Aji ini melecehkan penjual es teh dalam sebuah kesempatan tabliknya. Sontak berbagai kontroversi yang dilakukan Gus Miftah bermunculan di media sosial. Misalnya kasus penghinaan terhadap Yati Pesek, pelawak senior. Parahnya, kontroversi Gus Miftah ini semakin viral karena yang bersangkutan adalah orang dalam istana, utusan khusus Presiden Prabowo untuk urusan hubungan antar agama. Lalu, bagaimana seharusnya kita memandang langkah-langkah Gus Miftah ini? Apakah murni dakwah atau justru menjadi bagian dari sensasi? Pertanyaan ini menjadi penting diajukan untuk membaca lebih jauh fenomena kemunculan para dai muda di berbagai tempat dan viral di berbagai jejaring media sosial. Bagaimanapun, Gus Miftah mengusung metode dakwah yang inklusif, mendekati mereka yang seringkali dijauhi oleh masyarakat umum. Dengan masuk ke ruang-ruang seperti klub malam atau komunitas marginal, ia berusaha menyampaikan pesan-pesan agama kepada orang-orang yang jarang tersentuh oleh dakwah tradisional. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa tugasnya adalah mengajak, bukan menghakimi. Pendekatan ini mendapat apresiasi dari kalangan yang merasa bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang semestinya bisa menyentuh semua kalangan tanpa kecuali. Bagi mereka, Gus Miftah menghadirkan wajah Islam yang ramah dan terbuka. Namun pendekatan ini tidak lepas dari kritik. Sebagian pihak mempertanyakan apakah kehadiran di tempat-tempat hiburan dan lingkaran selebritas lebih membawa manfaat atau justru menimbulkan citra negatif terhadap Islam. Mereka menilai Gus Miftah terkadang terlalu menyesuaikan diri dengan budaya populer, sehingga pesan dakwahnya dianggap kurang substantif. Selain itu, ada pula yang memandang Gus Miftah lebih sering menjadi pusat perhatian karena kontroversi, daripada fokus pada esensi dakwah itu sendiri. Media sosial yang kerap menampilkan potongan video kegiatan dakwahnya semakin memanaskan perdebatan, memunculkan kesan bahwa ia lebih mencari sensasi dibandingkan menyampaikan nilai-nilai agama. Di era digital di mana media sosial menjadi alat utama komunikasi, pendekatan Gus Miftah mencerminkan tantangan baru dalam berdakwah. Umat Islam kini hidup dalam zaman keterbukaan, di mana setiap peristiwa dapat dengan mudah diakses dan ditafsirkan oleh banyak orang. Pendakwah pun dituntut lebih kreatif untuk menyampaikan ajaran agama di tengah gaya hidup modern. Gus Miftah menunjukkan bahwa dakwah tidak harus selalu dilakukan di masjid atau majelis taklim, tetapi bisa menjangkau tempat-tempat yang dianggap berbeda. Namun di sisi lain, ia juga harus menyadari bahwa setiap langkahnya akan menjadi bahan diskusi yang lebih luas, baik positif maupun negatif. Membedakan antara dakwah dan sensasi dalam konteks Gus Miftah bukanlah hal mudah. Satu sisi ia membawa sisi mulia untuk mendekatkan agama kepada mereka yang merasa jauh. Di sisi lain, gaya komunikasinya yang kontroversial seringkali menciptakan pertanyaan tentang niat dan dampaknya terhadap persepsi umat. Pada akhirnya, menimbang polemik yang membutuhkan sikap bijak, masyarakat perlu lebih banyak berdialog dan memahami konteks sebelum memberikan penilaian. Gus Miftah sendiri sebagai tokoh publik juga perlu terus mengevaluasi cara dan dampaknya agar tetap relevan tanpa kehilangan esensi dakwah yang sebenarnya. Dakwah dan keteladanan. Dakwah adalah salah satu pilar utama dalam Islam. Melalui dakwah, pesan-pesan agama disampaikan kepada umat manusia, baik yang sudah mengenal Islam maupun yang belum.
Namun keberhasilan sebuah dakwah tidak hanya bergantung pada isi pesan yang disampaikan, melalui juga pada keteladanan pribadi dai atau pendakwah itu sendiri. Dalam konteks ini, seorang dai dituntut untuk tidak hanya fasih berbicara, tetapi juga mampu menjadi teladan hidup bagi umat. Dalam Islam, dakwah adalah upaya mengajak manusia menuju kebaikan dan meninggalkan keburukan. Firman Allah dalam Al-Quran menyebutkan, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bertahanlah mereka dengan cara yang lebih baik." Quran Surah An-Nahl ayat 125. Ayat ini menegaskan bahwa dakwah harus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, kelembutan, dan pengertian. Seorang dai tidak bertugas untuk menghakimi tetapi untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang dapat diterima oleh hati dan pikiran manusia. Sejarah Islam menunjukkan bahwa keteladanan adalah senjata utama dalam berdakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik seorang pendakwah. Akhlak mulia, kesabaran, dan kasih sayang beliau membuat banyak orang tertarik kepada Islam bahkan sebelum mereka mendengar pesan-pesannya. Sebaliknya, seorang dai yang tidak mampu menunjukkan akhlak yang baik justru dapat menjauhkan umat dari pesan yang ia sampaikan. Misalnya, jika seorang dai menyerukan kejujuran tetapi ia sendiri terlibat dalam tindakan yang tidak jujur, maka pesan dakwahnya kehilangan kepercayaan di mata masyarakat. Keteladanan ini tidak hanya mencakup perilaku sehari-hari tetapi juga sikap dai terhadap perbedaan pendapat, cara menghadapi kritik, dan kemampuan untuk tetap rendah hati meskipun di tengah popularitas. Berbarengan dengan itu, dai di era modern menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan masa lalu. Media sosial misalnya menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, platform ini memungkinkan dakwah menjangkau lebih banyak orang dalam waktu singkat. Di sisi lain, popularitas seringkali menjadi jebakan yang dapat mengalihkan fokus seorang dai dari tujuan utamanya. Kontroversi yang melibatkan beberapa dai modern menunjukkan bahwa popularitas tanpa keteladanan bisa menjadi bumerang. Ketika seorang dai lebih dikenal karena sensasi daripada nilai yang ia perjuangkan, maka dakwahnya beresiko kehilangan esensi. Karena itu, agar dakwah tetap relevan dan bermakna, berikut adalah beberapa prinsip yang harus dipegang oleh seorang dai. Yang pertama, komitmen pada akhlak mulia. Seorang dai harus menjadi cerminan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupannya. Kedua, pendidikan yang mendalam. Dai perlu memiliki pemahaman agama yang kuat agar dapat menjawab berbagai tantangan intelektual umat. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi. Metode dakwah harus sesuai dengan kondisi zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai inti Islam. Dan yang terakhir, kesadaran akan dampak. Dai harus menyadari bahwa setiap ucapan dan tindakannya akan menjadi contoh bagi umat, sehingga ia perlu berhati-hati dalam bersikap. Walhasil, kasus Gus Miftah mengajarkan kepada kita bahwa dakwah adalah tugas mulia yang menuntut lebih dari sekedar kemampuan berbicara. Keteladanan adalah ruh dari dakwah itu sendiri. Seorang dai yang mampu menyelaraskan perkataan dengan perbuatannya akan menjadi sumber inspirasi bagi umat, membawa kebaikan yang nyata dan menjaga nilai-nilai Islam tetap hidup di tengah masyarakat. Kasus Gus Miftah juga mengajarkan sekaligus menyadarkan kita agar tidak terlalu gampang menghakimi, entah itu menghakimi penjual es atau menghakimi Gus Miftah. Sebab kita tidak mengetahui apa hikmah yang seketika muncul setelah kasus itu. Mungkin kita harus menunggu beberapa waktu ke depan apa yang akan terjadi. Di era modern ini tantangan dai semakin besar, tetapi peluang untuk menyebarkan kebaikan juga semakin luas. Dengan keteladanan, seorang dai dapat menjadikan dakwah sebagai cahaya yang membimbing umat menuju kehidupan yang lebih baik, damai, dan penuh berkah. Wallahu a'lam bi'al syawab.